Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Rabbi, la ilaha illallah, rabbana asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Wa li jami'il muslimina wa muslimat amina minat. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam insyaallah qadir jalani. Insyaallah min kana samana madani. Insyaallah ta'ala min al-bajali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah muslimat anna Allah wa yarhamuhum wa yahdihi barakatuh wassalatu wassalamu ala qudus lillahi wa qarabatil muslimin wa ala salatul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara, sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang kitabus shaum. Kitab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat zuriat, bahkan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'taqifa fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumi fid dharain amin. Kita ulangi sedikit. Sunat berbuka dengan buah kurma yang basah sekalipun dia berada di negeri Makkah. Jadi disunat berbuka dengan buah kurma yang basah sekalipun dia berada di negeri Makkah. Inilah pendapat yang kuat. Sebagian ulama berkata kalau berada di Makkah sunat berbuka dengan air Zam-Zam. Ini ada sebagian ulama. Apabila kita berada di kota Makkah, maka kita sunat berbuka dengan air Zam-Zam.
maka kaul ini termasuk kaul yang dhaif karena menyalahi sunnah dan nas, ya, karena menyalahi sunnah dan nas. Kalau tidak ditemukan buah kurma basah, ya, sunat berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ditemukan kurma basah, sunat berbuka dengan kurma kering. Seperti yang wadah kita, kurma kering karena kurma sudah berjamur, sudah apa juga difermentasi, ya, berjamur sudah. Sunat jumlah buah kurma yang dimakan 3 biji, ya, 3 biji, ya. Dan kalau tidak diperoleh kurma yang basah atau kurma yang kering, maka sunat berbuka dengan air, ya, sunat berbuka dengan air. Hikmah disunatkan berbuka dengan kurma yang basah tadi atau yang kering karena tidak disentuh oleh api, ya, karena tidak disentuh oleh api, masaknya dari kurma. Hikmah disunatkan berbuka dengan kurma yang basah atau yang kering karena tidak disentuh oleh api dan dapat mengurangi kekaburan mata yang disebabkan puasa, ya, dapat mengurangi kekaburan mata yang disebabkan oleh puasa tadi. Karena kita kelamaan puasa, lalu mata misalnya ada raut-raut panjang, ya, apabila kita berbuka dengan kurma lalu mengembalikan penglihatan raut-raut, insya Allah akan hilang. Karena kurma dapat mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut. Kalau kotoran telah hilang dan dari tubuh maksudnya, kalau kotoran telah hilang dari tubuh, maka kurma menjadi makanan seluruh anggota tubuh. Menurut pendapat para dokter bahwa kurma dapat melemahkan pandangan mata. Ini menurut pendapat para dokter. Nah, ini memang kalau makannya terlalu banyak, ya, kebanyakan makan kurma, apalagi sampai sambilan habis. Nah, ini memang dapat melemahkan pandangan mata, kebanyakan makan kurma. Sudah cukup 3 biji sudah ada, hanya makan nasi, ya, atau sholat dulu, misalnya anak sholat, hanya makan nasi, ya, nah, atau misalnya anak makan nasi dulu, ya, bisa aja, ada sholat, apa juga, kesal aja, ya, amanan baiknya aja. Karena sesuatu itu bermanfaat yang sedikit dan memberikan mudarat apabila terlalu banyak. Ya, bila sedikit kurma tadi ada manfaat, tapi kebanyakan memudaratkan, artinya membahayakan. Ketahuilah bahwa para ulama telah sepakat menetapkan awal waktu puasa dengan terbit fajar. Awal waktu puasa dengan terbit fajar, sebelum subuh dengan terbit fajar, dan berakhir dengan tenggelam matahari, yakni apabila seluruh matahari sudah tidak dapat dilihat lagi.
Maka dengan tenggelam matahari berbukalah orang yang berpuasa, kendati pun tidak makan dan tidak minum, karena puasa itu adalah pada waktu siang, bukan pada waktu malam. Puasa dianggap telah berbuka dengan tenggelam matahari, bukan karena makan dan minum. Maka apa yang dimaksudkan oleh para fuqaha yang mengatakan sunat menyegerakan berbuka apabila telah diyakini matahari telah tenggelam? Jawabannya, yang dimaksudkan dengan sunat menyegerakan berbuka yakni sunat menyegerakan barang yang dapat membukakan puasa. Ya, apabila sudah jelas nyata tenggelam matahari artinya sudah maghrib, segeralah berbuka. Jangan balap-balapan, jangan kena-kena dulu ya. Apabila dikerjakan pada waktu siang seperti makan dan minum, para murid Imam Syafi'i berkata wajib imsak. Ya. Kurang bilang. Jawabannya, yang dimaksudkan dengan sunat menyegerakan berbuka yakni sunat menyegerakan barang yang dapat membukakan puasa apabila dikerjakan pada waktu siang seperti makan dan minum. Itu maksudnya. Ya, dibatalkan dulu puasa apabila sudah maghrib dan. Para murid Imam Syafi'i berkata wajib imsak pada sebagian malam sesudah tenggelam matahari agar yakin bahwa siang telah selesai. Namun imsak bukan di dalam waktu puasa menurut syarat. Imsak itu artinya menahan yang dapat membatalkan puasa. Haram bagi umat Islam puasa wisol. Puasa wisol yakni menghubungkan antara dua puasa, umpamanya berpuasa terus menerus 2 hari tanpa makan dan minum, tidak boleh. Jadi puasa itu sehari kan, ya, jangan berair 2 hari. Karena cara yang seperti itu akan mendatangkan mudarat, bahaya. Kalau disengaja dan tahu bahwa puasa yang seperti itu haram dan lagi tidak ada uzur. Namun bagi Nabi SAW pribadi tidaklah haram puasa wisol, karena Nabi mempunyai kekuatan yang tidak ada pada umat. Kalau Nabi kata Bapak, di sini fisik kuat, jangan malah nanti pasti kuat. Sunat sesudah berbuka puasa membaca doa yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, ini doanya kan. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Artinya, ya Tuhanku, bagimu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Nah, kalau yang kita rajin Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini dan lagi sunat membaca doa yang berbunyi Allahumma zahaban doamu wa badalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Artinya, ya Tuhanku, hilanglah dahaga, basahlah seluruh urat tubuh dan tercapailah pahala insyaallah. Sunat memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berbuka puasa. Sunat memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, ya, agar dengannya
bahwasanya ia berbuka sekalipun dengan sebiji kurma atau seteguk air. Namun yang lebih sempurna memberikan makanan sampai mengenyangkan mereka. Nabi bersabda, "Man afṭara sha'iman falahu mithlu ajrihi wa la yanqusu min ajri sha'imi syai'un." Artinya, barang siapa membukakan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa dan tidak kurang sedikit jua pun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Zaid bin Khalid. Nah, jadi itu pahala orang yang membukakan orang yang puasa, ya. Membukakan orang puasa, baik itu di masjid, baik itu di langgar, mushola, baik itu misalnya langsung di rumahnya, ya kan, berikan makanan pesan berbuka, ya kan. Nah, makanya itu orang banyak yang berbagi-bagi takdir saja di jalan-jalan. Nah, itu kesan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi, ya kan. Cuman yang sempurna dia sendiri membeli makan, orang sampai kenyang, ya kan. Karena cuma apa namanya es saja juga misalnya, atau apa kolam kah. Sunat makan bersama dengan orang yang berpuasa, dan cara yang seperti ini lebih baik dan lagi menunjukkan rasa rendah diri. Yang sunat makan bersama dengan orang yang berpuasa, artinya bersama-sama berbuka, ya. Dan cara yang seperti ini lebih baik dan lagi menunjukkan rasa rendah diri. Sunat mandi janabah atau haid atau nifas sebelum terbit fajar, agar ia mengerjakan ibadah dalam keadaan suci. Karena itu sunat menyegerakan mandi karena bermimpi pada waktu siang. Sunat menyegerakan mandi, ya, karena bermimpi pada waktu siang hari, agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan ulama yang mengatakan wajib mandi pada waktu malam, seperti Abu Hurairah yang katanya puasa orang yang dalam keadaan kotor karena janabah tidak sah kalau ia tidak mandi semenjak sebelum terbit fajar. Ini pendapat Abu Hurairah. Maka agar tidak masuk air ke dalam telinga atau dubur, disunatkan membasuh dubur, telinga dan hidung sebelum terbit fajar dengan niat mengangkat hadas. Maka kalau semua itu tidak dikerjakan, maka hendaklah ia mandi dengan yang paling sempurna sebelum terbit fajar. Jadi bagi orang yang haid dan janabah, ini yang baik mandinya sebelum terbit fajar, sebelum subuh, ya, sebelum imsak. Dalam riwayat yang telah terdahulu, keluar air masuk ke dalam rongga tubuh orang yang mandi tidaklah batal puasanya, terkecuali termasuk air ke dalam rongga disebabkan menyelam di waktu mandi, atau termasuk karena memasukkan air ke dalam hidung, atau ketika berkumur-kumur waktu berwudu sedang tidak ditemui najis baik di hidung maupun di mulut. Maka dalam ketiga bentuk ini puasanya batal. Jadi maksudnya kalau kita sedang berpuasa,
hati-hati mandi itu kalau kawan jangan bercampur banyak lama. Mandi bercipuk ya, karena dikhawatirkan kalau masuk ke dalam telinga ya kan, nah bisa membatalkan puasa. Ya, kalau bercipuk juga hati-hati jangan sampai masuk ke dalam telinga. Apabila ada unsur kesengajaan, ya, nah itu dapat membatalkan puasa kita. Kemudian dipahami dari apa yang diterangkan di atas bahwa puasa sah bagi orang yang junub karena bersanggama pada waktu malam dan mandi pada waktu siang. Sah-sah aja ya kan, bagi orang yang junub tadi. Kalau mau misalnya mulai mandi dingin lagi siang hari aja, sah-sah aja puasanya kan. Cuman yang lebih baik mandinya itu sebelum terbit fajar, sebelum mandi imsak. Karena Nabi pada malamnya dalam keadaan junub disebabkan senggama, kemudian beliau mandi pada waktu siang hari puasa. Beliau terus berpuasa sampai sorenya, maka dikiaskan haid dan nifas dengan orang yang junub. Nabi bersabda, man asbaha junuban fala sawma lahu. Yang artinya barang siapa yang berpagi-pagi sedang dalam keadaan junub, tidaklah puasa baginya. Ini udah Nabi. Maka hadis ini mansuh, artinya dinasah atau ditakwilkan dengan berpagi-pagi bersenggama pada saat terbit fajar, dan senggama diteruskannya atau ditakwilkan dengan arti Quran sempurna. Puasa orang yang berpagi-pagi dalam keadaan janabah, maka puasanya kurang sempurna namun masih tetap dianggap sah. Jadi hadis ini nanti dimaksud, artinya dinasah, dihapus. Jadi orang yang senggama junub itu ya, walaupun mandinya siang, puasanya sah-sah saja puasanya. Artinya ada batal puasanya. Sunnah muakkad bagi orang yang berpuasa memelihara lidahnya dari berdusta dan mengumpat sekalipun berdusta dan mengumpat tadi yang diperbolehkan. Ya, ini sunat muakkad. Jadi menjaga lidah, menjaga perkataan, jangan sampai berdusta dan mengumpat. Sekalipun presiden yang diumpat tadi, dosa tadi diperbolehkan. Ya. Sedang dusta yang wajib dan mengumpat yang wajib, umpamanya berdusta untuk melepaskan orang yang teraniaya dan menyelamatkan kejelekan orang yang memang dalam perkara atau lainnya, maka tidaklah sunnah, jangan tidak sunnah. Meninggalkannya bahwa bahkan wajib memperbuatnya seperti orang yang tidak puasa, karena Nabi bersabda, malam tidak waladur wa amal fi falaysa lillahi hajatun fi ayyada wa amal syarabah. Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan berkata-kata dusta dan memperbuatnya, maka tidaklah bagi Allah sesuatu berkeperluan dalam meninggalkan makan dan minumnya. Artinya kalau menjaga perkataan dusta tadi, kalau menjaga perkataan jangan mengubah tadi, maka sia-sia, ya, pahalanya itu tidak akan dapat.
pahala puasanya apabila kita berdusta. Nah, barangkali sampai di sini dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dari kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada husnul khatimah, husnul khatimah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah, inna asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.